Wah, mungkin ya khususnya sama almarhum Pak D saya itu mungkin Di daerah Jawa? di daerah Jawa. Bapaknya dari adik saya Dwi Sandi Swandika itu, Bapak Matre itu. Iya. Bapaknya itu almarhum sudah, Mas. Iya. Bapak Thohir namanya. Mungkin kalau di daerah Jawa khususnya sudah kesuwur namanya itu, Pak Thohir itu, almarhum ini. Oh, Pak Thohir Pak namanya. Thohir ya. Ranyoso Lumajang, Pasar Buah. Ranyoso. Tepatnya itu ya. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita mulai dengan part kedua atau scene kedua mengenai temanya itu teman-teman sejarah tim Kreongan SBL. Ini bersama Mas Dede. Nggak apa-apa kan diwawancara lagi? Nggak apa-apa, Mas Dedi. nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kita wawancara lagi mengenai sejarah tim Kreongan. Sambil lihat ke kamera Mas Dedi. Ini gimana cerita awalnya tim Kreongan ini dibentuk sampai ada di kandang sini, apa sebelumnya ada di kandang mana itu Mas Dedi? Kan Mas Dedi itu dari Kangenan kan? Iya. Nah, kita bicara sejarah dulu. Per awal-awal bagaimana Mas Dedi? Sejarahnya dari awal terbentuknya tim Kreongan ini, dari awal untuk hobi saya pribadi, dari turun dari mbah saya sesepuh, sudah vakum lama. Iya. Dari segitu, semenjak kembali lagi cerita ke adik saya itu yang ada di Lumajang, kebetulan sekarang kerjanya itu mapan lah menurut saya begitu. Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Dwi Sandi Swandika itu. Iya, siap. Saya rembuk sama adik saya itu masalah hobi kita yang vakum begitu. Gimana kalau kita lestarikan lagi begitu saya. Kalau saya kerapan sapi itu. kerapan sapi ya. Kebetulan untuk saya pribadi kalau saya berdiri sendiri, Ya. saya akui untuk hobi saya ini tidak sanggup masalah biaya, tidak nutut saya. Kalau sendirian begitu. Jadi Maka dari itu saya rembuk sama adik saya itu, kebetulan dia punya pemikiran sama seperti saya. iya, Kemudian kita bentuk tim Kreongan itu. tim begitu. Kreongan. Terbentuk dari jajaran anak muda lah begitu. Siap, teman-teman. Makanya saya kasih nama Kreongan begitu. Itu apa filosofinya atau berasal apa dapat mimpi atau gimana? Kreongan. Nggak ada dapat mimpi begitu. Apa Cuman diskusi sama teman-teman? diskusi sama teman-teman, karena terbentuknya tim Kreongan itu berdiri dari jajaran anak muda begitu. Anak muda itu kan suka rame, begitu. Jadi- Kalau rame itu bahasa Maduranya itu kreongan, Kriungan begitu. ya? Kriungan ya, kreongan Kriungan. begitu. Terbentuklah suatu tim kreongan Iya. SBL Klebun Sakti begitu. Apa tuh? Kok ada SBL Klebun Sakti? SBL itu melambangkan memang dari sesepuh, dari Sesepuh. buyut-buyut saya, dari mbah-mbah almarhum saya sama adik saya itu melambangkan SBL singkatan dari lambang yang ada di badan saya. Begitu. Apa singkatannya? Singkatannya itu Selendang Biru Laut. Begitu. Memang Selendang Biru melambangkan badan saya, lambang badan saya kata orang dulu sesepuh Ya. begitu. Lambang badan saya Selendang Biru Laut begitu. Jadi selendang biru Jadi laut. tak singkat Kreongan SBL. Ya, Selendang biru laut. Selendang Biru Laut. Berarti itu suatu identitas keluarga ya. Mas? Identitas keluarga. Selendang biru laut itu teman-teman. Terus mulai tahun berapa itu berdirinya? Beli sapi dari mana itu? Kan jujur ya, itu Kreongan masih lapangan pada mau aktif kan, mungkin ada berapa amunisi sampai sekarang Mas Didi? Duanya ini masih yang saya sebelumnya mulai itu? duluan. Yang tiga, Oh, cuman tiga. gagal satu itu Mas begitu. Oh, untuk pertama awal-awal gagal. gagalnya kenapa itu Mas Didi? Gagalnya ya karena itu sudah paksakan di rumah terus, Iya. cuman tidak ada hasil begitu, saya jual gitu. Ganti sama yang Kreongan yang laku sama Pak Jandi itu. Itu gimana cerita awal Kreongan yang itu? Yang laku ke pemburu raider itu, Pak Jandi.
sebenarnya untuk kreunya saya ini, Mas Doni, Iya. butuh pengorbanan yang sangat besar begitu loh. Untuk membentuk membentuk suatu sapi bisa dianggap Ya, legend legend. dalam diri saya begitu. Soalnya tidak mudah begitu Nggak loh. mudah. Untuk membentuk suatu sang juara itu nggak mudah bagi Nggak saya mudah. begitu. Gimana itu ceritanya yang itu, Mas Dedi? Ceritanya yang itu, ya semenjak saya jual yang besar yang satu itu, Ah, ya begitu. satu kan yang ya besar. satu yang besar itu saya jual Jual. karena sudah tidak ada Prospek. lagi begitu. Kemudian saya main-main ke lapangan pada Mawo itu, kebetulan ini di sebelah barat kandang ini ada tren itu dapat dari pasar dulu itu belinya 8.000 begitu. Peneketnya itu. Penekatnya yang merah itu yang dibeli Jandi itu. Terus Di setelah tren itu di sana setelah di tren lepasan pertama sudah cocok sama angan-angan saya Ya. begitu. Dilepas kedua sudah cocok, saya ndak bicara apa-apa, Ya. ndak komentar apa-apa begitu. Langsung habis maghrib saya samperin ke rumahnya itu. Dan alhamdulillah itu deal di harga 12 juta yang merah. peneketnya. Ya. Jadi itu teman-teman sejarah tim yang itu. Terus pemagernya Pemagernya itu saya dapat dari Jawa, dari Jawa? orang sini juga sama dari Om Munir itu. Ya. Oh, Bapak anjing Munir. pelacak ya. Dapat dari beliau saya 16 juta itu. Tapi kan prosesnya setelah dapat sapi itu teman-teman, saya tahu sendiri soalnya ya ini sering curhat juga, sering evaluasi mengenai Iya. video trenan kan gitu Mas Iya, Dedi. iya, Nah, iya. Itu gimana pas itu kan biasa saja kan dulu kan? Biasa, Nggak- biasa. nggak, apa ya? Tidak terlalu istimewa. Tidak Tapi terlalu istimewa. awal-awal setelah yang pemager itu di tren, saya kan langsung bilang, ini kayaknya sapinya bakal jadi yang istimewa dari yang biasa saja kan gitu. Iya, iya, bilang Bahkan gitu. saya doakan ini ada teman, ada orangnya teman-teman. Itu semoga sapi itu gak laku-laku kan gitu. Nggak laku ya. Lama yang mau laku itu. Enggak, soalnya memang kalau pemagernya jujur saja saya ngefans sekali itu. Soalnya kan tipenya saya juga seneng yang pemager yang kayak seperti Nagamas itu kan hampir sama Iya, itu Mas. Hampir Dedi. sama. Bahkan itu teman-teman di tren sama sapi Sumenep, lupa saya dah. Oh, Mas punya Cip. Cip ya? Iya, Mas Cip. Mas Cip itu pendekatnya dari sana, pemagernya sini super ya. Super. Terus yang penekat itu Lakjon sama Bunongke ya Mas. Bun Longkek sama Supersonic. Supersonic Namanya juga itu. super juga Super ternyata juga. itu teman-teman. Soalnya apa ya, setiap kali sapi itu di tren kayaknya dari dulu jarang ya untuk jen kan gitu ya Mas. Jarang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan setelah itu Mas Dedi kerap di mana awalnya itu Mas Dedi? Awalnya kerap itu yang pendekatnya itu digandeng sama punyanya angin ribut itu. Angin Aslian, ribut ya. ya. Dan alhamdulillah kerap pertama langsung masuk itu. Langsung masuk kan Di lapangan pendekatnya? Kupung, ya. Langsung masuk itu teman-teman. Setelah itu Setelah itu saya dapat itu yang pemagernya itu Iya. dari Om Munir itu. ya, terus langsung dikerap di Jawa Mas. Enggak dikerap di sini. Enggak dikerap di sini Mas itu. Itu masih apa kalah semifinal apa? Iya. Kalah semifinal. Iya. Ya teman-teman. Terus setelah itu baru ini menggemparkan Kreongan teman-teman. Di Jawa ya. Enggak, bukan menggemparkan sih. Rezekinya mungkin di situ. Rezeki. Di situ teman-teman. Pas awal-awal saya itu udah ikut teman-teman diajak, ayo kalau mungkin mau ngonten ke Jawa. Tapi di sini juga banyak trenan, jadi saya ada enak juga teman-teman. Di Jawa di lapangan mana itu dulu? Di lapangan Ranu Bedali. Ranu Bedali. Lumajang, ya. Itu kayaknya di kelas kecil ya Mas Dedi? Ukuran? Di kelas enggak Mas, itu di kelas tanggung. Oh, kelas tanggung. Berarti kalau di sini itu pool B. Pool B ya. Nah, pool B itu Mas Dedi. Itu Di kelas juara itu. ya? Juara berapa itu? Juara Mas Dedi? satu itu. Juara satu Di Ranu Bedali. di lapangan Ranu Bedali. Ranu ya? Bedali ya. Terus setelah itu ada kerapan sapi lagi, saya bukan ikut sih, dibawa Abah Mahrus juga. Itu di lapangan mana? Di lapangan Temporan Probolinggo Nah, itu. Temporan. Itu kalau tidak salah di kelas besarnya ya Mas. Di ukuran besar, saya taruh di ukuran besar di kotak 3 itu. Di kotak 3. Ya. Bahkan di situ ada draw ya. Ada draw sama punyanya Longsak.
kalau tidak salah ya, minyak longsa. Draw ya, akhirnya Draw, dilepas lagi, dan alhamdulillah. dilepas lagi, alhamdulillah tetap Kriongan. Tetap Kriongan. Nah, iya. Terus akhirnya juara berapa di situ Mas? Juara 3, juara 3-nya dari Cakra Birawa sama Baby Sailor yang ada di Iya. Bapak Haji Thohir itu. Oh, jadi itu juara 3 ya Mas? Juara 3-nya ya. Dari itulah teman-teman, jadi Kriongan itu sudah mungkin ada nama kan, itu sudah bisa bersaing Sudah bisa ke bersaing, Gagak Rimang iya. ya. Di kalangan-kalangan sapi-sapi atas lah begitu. Sebenarnya sapinya apa ya teman-teman, bisa dikatakan ya tahu sendiri kayak seperti ini kandangnya gitu teman-teman. Tapi mungkin dari kekompakan kru juga. Dari kekompakan kru juga teman-teman. Kayaknya suka dilatih di Pademau Di juga Pademau, ya. itu teman-teman. Jadi alhamdulillah sapinya ya seperti itu, dan akhirnya sapi itu gimana Mas Didi? Pas laku ya. Laku sama Bapak Haji Andi itu. Laku itu di trenan terakhir Di trenan terakhir, trenan itu saya tidak ada teman-teman. iya, sebetulnya itu apa tuh namanya tuh ya. Saya di pikiran saya tidak ada sapi mau laku waktu Nah, itu. nah, terus? Waktu itu Bapak Haji Andi itu ngelihat Joker Bali itu Nah, di Joker lapangan Bali. sana gitu. Nah, Nggak terus? tahu entah kenapa, mungkin kurang cocok, srek lah ya, kurang gitu, cocok. larinya itu kurang cocok. Terus Kak Dul Hadi itu Lombok Bali. Pak Haji Dul Hadi Iya, itu. Pak Haji Dul Hadi nyamperin saya, Ya. suruh jemput yang punya saya sapi itu. Padahal Kebetulan sapinya dijemur, saya telepon sama KDI sama yang ngerumah itu, Ya. sapinya dijemur lek sapinya ini jam 11 baru dimasukin kandang begitu. Jadi Kak Dul Hadi itu saya bilang dijemur sapinya Kak. ya, Sudah lah anu lah lek koni. ya. Jemput sapinya begitu. Kebetulan saya akui untuk saat itu saya tidak megang uang sama sekali Mas. Untuk bayar ongkos mobilnya, ya ongkos mobilnya saya tidak ada. Ini seru lah. Kak Haji Dul Hadi itu bilang sudah ongkosnya jokinya tidak usah bayar, ongkosnya mobilnya saya yang bayar. Sepenting koni sapin begitu. Oh ya sudah, dipaksa sudah, Ya, disamperin, dijemput sapinya. Dijemput. Waktu itu nyampe ke sana, di lepasan pertama itu Di kanan? di kanan Iya. iya, di lepasan pertama itu Mas ya. Larinya sapinya itu bukan main sudah, maksudnya di luar prediksi saya. Ya, di luar prediksi. Iya, semenjak saya ngetren tidak pernah sapi itu lari seperti itu gitu. Siap. Sekon berapa itu pas waktu itu? Kon lawang saya ini nanya sama yang ngerumat punya Bapak Haji Andi itu. Iya. Mungkin dia mau beli, bener juga dia. Saya tanya berapa Kak Dula? 19,2 katanya. Aha. Setelah sapi itu deal harga Ya. di kandang saya itu, Kak Dula itu bilang, "Lek, sapinya kamu itu bukan 19,2 larinya. Ya. 18,2." Begitu. Aduh, begitu saya. Ya sudah, mungkin sudah Padahal rezekinya kalau begitu. diukur dari kekuatan sapi, sapinya habis dijemur. Habis dijemur, iya. Terus Makanya saya enggak itu kan habis kerap ya Mas. habis kerap. Terus bisa Dikokot dikatakan- sudah itu. Dikokot, terus Iya. bisa dikatakan katanya kalau jamu waktu itu masih tidak lancar ya. Enggak Mas? normal. Tidak normal teman-teman. Tapi larinya seperti itu. Mungkin sudah rezekinya saya, sudah Kalau jalannya di sapi kirinya itu. berapa sekonnya itu? Di kirinya itu 18,5 kalau enggak salah. Oh gitu ya Mas Dede. Jadi sudah rezekinya di situ. Memang itu kalau sudah rezekinya memang mau digimanain tetap tetap ya, Padahal tetap. sapinya biasa ya Mas Dede. biasa waktu itu ya. Oke teman-teman. Jadi itu untuk sejarah Kriongan. Untuk awal-awal bisa diceritakan, ada sejarah lagi dari kakek itu timnya apa dulu Mas Dedi. Biar apa ya? Ini biar lebih menarik lagi nih Mas Dedi. Iya, sebetulnya itu kalau di daerah Jawa mungkin ya khususnya sama almarhum Pak D saya itu mungkin Di daerah Jawa. di itu, daerah Mas? Jawa, bapaknya dari adik saya Dwi Sandi Sondika itu, Bapak Matre itu. Iya. Bapaknya itu almarhum sudah Mas. Iya. Bapak Thohir namanya. Mungkin kalau di daerah Jawa khususnya sudah kesuwur namanya itu Pak Thohir itu, almarhum ini. Oh Pak Thohir Pak namanya. Thohir ya, Ranyoso Lumajang, Pasar Buah, Ranyoso. tepatnya itu ya. Lumajang, Bapak dari Pasar adik Buah. saya Sandi itu Mas, Oh, Bapak Mantri siap. itu Iya. ya. Itu terkenal dengan tim apa dulu? Itu genset, itu namanya. Yang terakhir punya sapi genset itu Mas, Wow. Namanya Genset. genset. Itu yang pertama kedep Mas, itu sapi kecil ikut Iya, ke ajang besar. besar Mas, begitu. Oh. Makanya adik saya itu Sandi itu memang bilang sama saya, "Kak,
kalau sapinya mau dikerap ke Jawa, Ya. sapinya yang di situ kecil, kalau bisa, kalau belum mampu ke kalangan yang atas, ke golongan besar jangan dibawa dulu. Begitu. Dia angan-angannya ikut almarhum bapaknya begitu loh. Sapi kecil tapi diikutkan Ke kelas yang besar. kelas besar. Makanya yang di temporan itu memang saya tuh sapi itu memang serateng-ratengnya saya di sini memang suruh rumat semaksimal mungkin begitu. Yang di temporan itu ya. Termasuk apa namanya? Parangnya ya. Iya, termasuk parang itu harus bersih begitu. Karena mau tidak mau sudah adik saya sudah bilang begitu, harus taruh di besarnya begitu. Karena di Randu Bedali sudah masuk di ukurannya begitu. Itu teman-teman. Menarik sekali ini. Menarik sekali memang. Memang tidak gampang, kata orang tua bilang itu memang saya aku memang tidak gampang jadi seorang juara itu gak gampang, butuh pengorbanan yang besar. Gitu, termasuk Mas, para ya. kru-krunya, bantuan para teman-teman ya teman-teman, apalagi dari keluarga pribadi Mas ya, dari istri harus ada dukungan Mas. Istri gitu. mendukung Sekali Mas kalau istri saya itu, karena untuk dari segi kerapan ini bukan saya itu wanti-wanti langsung terjun ke kerapan, tidak. Saya masih mendalami dulu Mas gitu loh. Jalannya kerapan sapi itu gimana biar mudah, maksudnya untuk jalannya itu mengikuti ajang kerapan sapi itu biar di angan-angan saya tetap saya harus juara begitu. Siap teman-teman. Jadi dukungan ada. Dukungan harus ada dari Siap, teman-teman. dari istri, ya. Terus sapinya ada di kandang sini, Pak Dai. Gimana KDI. kalau menurut Mas Dede untuk perawatannya di sini? Kalau perawatan untuk KDI ini sudah luar biasa menurut saya gitu Mas. Ya. Luar biasanya Luar dari biasa. segi apa itu Mas Dedi? Dari segi ya perumatannya sapi, dari segi mandiin, dari segi pakan itu steril. Kata orang Madura itu daun melandengan. Jadi Begitu. apalagi pas sekarang musimnya kayak gini ya Mas Dedi. Musimnya kayak gini, rumatannya itu full memang. Full. Memang orangnya tidak kerja apa-apa Mas. Memang vakum fokus sama sapi gitu. Jadi bisa dikatakan Mas Dedi ini juga apa ya, juga ikut membantu di sini juga. Membantu di sini, saya monitor tetap tiap hari. Begitu. Kalau sudah apalagi sudah ajang mau kompetisi ke Jawa. Iya. Setengah bulan dari sebelumnya saya sudah monitor di sini tiap hari. Begitu. Karena apa tuh ya? Menurut saya pribadi tuh ajang perlombaan kerapan sapi ini bukan ajang yang main-main begitu. Ajangnya orang-orang besar. Sedangkan Siap. saya ajang orang biasa kayak gini. Karena angan-angan saya itu Kan kalau ada Iya, tim-tim gimana? besar kayak Iya. di Bangkalan itu banyak. Salah satunya Gagak Rimang. Gagak Rimang Jet begitu Matic. kan. Yang ke Jawa aja Kejar Batohir Bos. kan Iya, bawa Mas ya. bawa. Kayak Baby Selor gitu yang beli ke Bunloke itu. Musuhnya itu bukan main. Jadi menurut saya pribadi itu bukan ngajarin main-main lagi nih gitu. Harus dimaksimalkan semaksimal mungkin sapi itu gitu. Dan akhirnya itu laku ya, yang sapi itu laku. Dan ini beli lagi sapi. Beli lagi. Saya merintis dari bawah, saya tidak suka beli sapi langsung jadi, tidak suka Mas begitu. Merintisnya dari Merintisnya dari Sapi nol. kecil. Ini nol banget ini. Maksudnya dari belum pernah lari sapi. Begitu. belinya Saya di beli mana pasar. itu Mas Dedi? Ini terus terang saya beli di pasar Mas. Pasar. Pasar Sumenep. Oh, pasar Pasarnya Sumenep. sapi itu yang dari Podo dibawa ke sana begitu Mas ya. Pasar apa? Hari Kamis ya? Ya hari Kamis itu. Pasar Pahlawan Ya. itu teman-teman. Dan alhamdulillah kalau sesuai harapan dengan saya, rezekinya saya yang satu ini Mas ya. Bisa jadi dibilang ancaman ini. Yang satu, kalau yang satunya harus berangkat ke pasar lagi ini, Mas. Harus berangkat. Yang merah ini. Kalau yang ini, insya Allah kalau rezekinya saya Ya. lebih dari yang laku sama Haji Andi. Menurut feeling saya, Mas, feeling. gitu loh. Lebih kerjanya Padahal lebih. kalau itu sudah super ya Mas Dedi. Iya, sama anak-anak tuh iya. Apalagi kalau istilahnya perawatannya dilebihkan dari yang sini, mungkin performanya bisa Bisa nambah. nambah. Bisa Soalnya di sini biasa teman-teman. Soalnya kan tim kecil ya Mas Dedi. Tim kecil terus terang ini kadang yang mau beli jamunya itu kadang anak-anak itu patungan nyari ngutul. Urunan? Urunan, iya benar sih aku memang kayak itu. Beli Karena- jamu itu. Iya. Malahan ini sebelum saking sapi itu tidak laku ya, Iya. itu yang di Kerapan di Murtaji itu anak-anak itu mau urunan karena saya
pegang biaya untuk ngerap kue itu. Iya bener, saya akui memang seperti itu. Memang Kekompakan seperti itu yang saya itu yang dibangun. yang saya bangun itu, kekompakan seperti itu yang susah Mas untuk teman-teman krunya saya itu begitu. Jadi seperti Jarang-jarang, kekeluargaan ya. gitu Mas Dedi. Jarang-jarang seperti itu. Maksudnya ketika teman-teman para pit crew itu rasa ingin memilikinya sama ya Mas? Sama. Malahan saya anggap ini untuk sapi saya pribadi yang laku ke Pak Haji Andik itu, kalau dibilang saya juragannya saya enggak mau begitu. Milik bersama itu, gitu Mas. Siap teman-teman. Dan ini nanti kita review lagi mengenai sapi ini sama kru yang terkenal itu. Mas siapa namanya? Ian ya? Mas Rian, ya Rian itu Rian kru andalan saya begitu. Kalau udah ada dia saya sudah susah. Terus Begitu. Mas Dedi mengenai kru apa ya, tim Kerongan SBL ini kedepannya mau diarahkan kemana Mas Dedi? Apa masih mencari bibit-bibit seperti ini? Istilahnya apa ikut melestarikan? Apa musim ini apa mau berhenti karena kerapan sudah ada? Gimana untuk Kerongan sendiri tanggapannya? Kalau untuk saya pribadi, untuk di benak saya, di pikiran saya tidak ada untuk kata khawatir atau gimana Mas ya. Soalnya untuk di ajang kompetensi karapan sapi ini, di angan-angan saya itu sudah saya anggap main begitu. Ketika saya kalah, ya gimana Kalah, orang main itu sudah. Siap. Tinggal Menerima kekalahan. menerima kekalahan. Cuman ini untuk ke belakangnya, ke depannya untuk masalah gimana jalannya Kerongan ini, saya nunggu konfirmasi dari adik saya begitu, dari Mas Sandi itu, Sandi ya, adik Pak, saya. kok masih konfirmasi lagi itu? Iya konfirmasi Mas gitu. Soalnya untuk saya pribadi terus terang untuk saat ini untuk masalah biaya saya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dia Mas begitu. Iya harus ada tunjangan dari dia begitulah. Terus terang saya iya, kalau saya berdiri sendiri tidak mampu Mas begitu. Karapan sapi ini modalnya besar. Eman sih saya di Jawa nggak diajak wawancara sama Pak Sandi. Iya. Eman sekali. Soalnya tapi tidak mungkin dia Mas gitu. Soalnya bilangnya ke saya itu awas Kak, kalau orang-orang tanya jangan bau-bau nama saya. Sudah sampean saja begitu. Jangan bilang saya yang punya, jangan begitu. Kenapa? Kok Tidak tahu itu. Memang orangnya itu begitu Mas begitu loh. Dia tidak mau semua orang tuh tahu kalau sapinya itu milik dia, bukan begitu loh. Saya main di belakang layar saja begitu, di belakang sampean, tetap di belakangnya gitu loh. Dia tuh mau urusan apa, bukan cuman hiburan kayak ini Mas. Iya. Meskipun dia tuh masalah pribadi atau masalah rumah tangga dimanapun, masalah apa, dia tetap di belakang saya. Begitu. Siap. Semenjak dari dulu kayak itu memang. Siap. Nanti kita review. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas Dedi mengenai tim Kerongan ini. Apa yang masih kurang bisa ditambahkan lagi? Masalah apa Mas? Ya tentang sebuah tim Kerongan ini. Ya nggak ada sih, nggak ada yang perlu ditambahin lagi karena menurut saya pribadi, saya mendirikan tim Kerongan ini menurut hati saya pribadi, saya sudah puas karena kekompakan teman-teman saya. Maksudnya walaupun ini dibentuk dari jajaran anak-anak, tim anak-anak, saya sendiri sudah puas begitu Mas. Dalam kekompakannya itu loh. Iya, dalam kekompakannya itu saya kagum betul. Iya. Kalau udah ada teman-teman saya tidak bisa. Tidak begitu, bisa. Mas. Iya, tidak bisa. Soalnya apa ya? Ini rajin di fisik juga. Rajin di fisik. Maksudnya kayak punya sendiri anak-anak itu. Malahan bukan cuma ngerawat saja. Ketiban saya macet masalah dana atau apa yang mau beli jamu atau mau ngerap, anak-anak tuh siap patungan. Iya, bukan masalah ngerumat saja begitu. Anak-anak tuh siap patungan untuk ngerap lah, untuk beli jamu lah begitu. Dalam hal segitu saya kagum gitu loh. Jadi, berarti saya berhasil mendirikan Kerongan ini sesuai dengan harapan saya. Jadi intinya Kerongan itu dibentuk untuk menguatkan seperti tim Kekeluargaannya atau Mas, iya. dimiliki bersama atau milik bersama. Milik bersama. Oke teman-teman, mungkin itu mengenai video ini sejarah Kerongan. Sudah diulas. Terima kasih ya Mas Dedi ya sudah Sama-sama, Mas. menerima saya. Ini apa ya teman-teman? Sebenarnya walaupun saya itu dekat dengan Mas Dedi, tapi sungkan lah
kadang kita itu yang tadi aja teman-teman yang mau diajak wawancara kita guyonannya Mas Dedi. Nggak bisa. Nggak bisa ya Mas Dedi. Nggak bisa. Tapi ya. alhamdulillah berkat bantuan tim Kriongan semoga sukses selalu. Saya dapat konten, alhamdulillah teman-teman sudah menerima saya. Dan ini Kriongan katanya setelah ini mau ke tim apa? Kelinci ya. Iya, Jadi Kriongan juga kelinci juga punya ini. kelinci juga punya. Karena dari awal memang saya penggemar kelinci, memang. Oh, kelinci. Ya, sudah tahu semua, bahkan itu apalagi di daerah Lumajang itu khususnya Probolinggo, Iya. Kucing, Lumajang. Iya. Insya Allah sudah paham betul dengan saya di daerah penggemar kelinci loh. Oh, siap teman-teman. Begitu. Karena saya hobi kerapan, apa saja saya sudah pernah lalui, Mas, begitu. Oke, teman-teman. Terima kasih ya Mas Dedi ya. Sama-sama, Mas. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengulas mengenai sejarah tim Kriongan. Terima kasih Mas Dedi. Iya, Oke sama-sama. teman-teman, salam sampai buru tuli buru, sampai mengkir tuli mengkir. Yang nonton jangan lupa like, subscribe-nya, dan komentar sehingga channel ini bisa lebih maju ke depannya. Sehingga kalau bisa teman-teman, itu impian saya nanti kalau seumpamanya channel ini maju. Jadi setiap saya wawancara saya akan kasih merchandise, oke? Maka dari itu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel Doni Asyar. Salam sampai buru tuli buru, sampai mikir tuli mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.